Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 6B akan mempresentasikan metode penelitian dengan tema penelitian kualitatif yang beranggotakan Kisti Anissa, Hasan Alfarizi, Hilda Afida, Iskandar, Jamilah Solihah, dan Melayayu Apriangi. Untuk materi yang pertama tentang pengertian penelitian kualitatif akan disampaikan oleh Saudari Melayayu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Melayayu Apriangi dengan NIM 11820600064. Baik, dalam PPT tersebut ada pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Selain itu juga, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif ini umumnya itu digunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan budaya. Selain itu juga, pada umumnya dilakukan berkaitan dengan tingkah laku manusia dan makna yang terkandung di balik tingkah laku itu yang sulit diukur dengan angka-angka. Pada penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif yang didasarkan pada pengamatan objektif partisipatif terhadap fenomena sosial. Selain itu juga, pada metode penelitian ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistik. Kenapa? Karena penelitiannya itu dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Sering juga disebut dengan metode etnografi. Kenapa? Karena pada awalnya itu metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya dan disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul itu dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Jadi metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, di mana si peneliti ini sebagai instrumen kunci, kemudian teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Kemudian analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, manusia sebagai instrumen atau yang biasa disebut sebagai human instrument. Nah, untuk dapat menjadi instrumen ini, maka peneliti harus memiliki bekal, yaitu harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, kemudian menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan juga bermakna. Baik, itu dari pengertian penelitian kualitatif. Sekian dan terima kasih. Materi yang kedua tentang mencirikan karakteristik penelitian kualitatif akan disampaikan oleh saya sendiri, Hilda Afida. Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik, metode fenomenologis, metode empisionistik, dan metode positivis. Karakteristik dari penelitian kualitatif adalah naturalistik. Penelitian kualitatif yang berdasarkan latar naturalistik, berbagai masalah yang dijumpai di lapangan tidak boleh dimanipulasi. Akan tetapi harus direkam dengan sebagaimana mestinya, yaitu berbagai gejala yang bebas atau alamiah dan tidak dalam kendali peneliti. Yang kedua, manusia adalah sebagai instrumen. Peneliti dengan bantuan orang lain adalah pengumpul data yang utama, sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Penelitian kualitatif menggunakan metode pengamatan. Metode pengamatan terlibat dan metode wawancara dengan berpedoman. Penggunaan metode ini tergantung pada kebutuhan peneliti.
Yang keempat, analisis data secara induktif. Didasarkan pada fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Selanjutnya yaitu deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kalimat, gambar, dan bukan berupa angka, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian dari laporan tersebut. Yang keenam, lebih mementingkan proses daripada hasil. Selanjutnya, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, adanya validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Yang kedelapan, desain memiliki sifat sementara, dapat disesuaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Yang kesembilan, menganjurkan penggunaan triangulasi, menghilangkan informasi yang diperoleh dari sumber, sehingga hanya data yang absah saja yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian. Yang kesepuluh, hasil dirundingkan dan disepakati bersama dengan sumber data. Yang ke-11, analisis data dapat dilakukan selama penelitian berlangsung ataupun sesudah penelitian. Dan yang terakhir, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik data untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran secara empiris sensual maupun empiris logis. Penelitian ground theory merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang ditujukan untuk memperoleh atau menemukan suatu teori, suatu skema analitik yang abstrak dari suatu proses atau tindakan atau interaksi. Dalam penelitian ground theory, peneliti membentuk suatu penjelasan umum atau teori dari suatu proses, tindakan, atau interaksi yang dibentuk oleh sudut pandang. Saya Gisti Anissa, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur penelitian etnografi. Metode etnografi adalah salah satu prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisa, dan menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu. Nah, etnografi ini bisa dikatakan sebagai metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada pengamatan langsung. Etnografi ini memiliki karakteristik yang khas, seperti keterlibatan penuh peneliti, mengeksplor budaya masyarakat, dan membutuhkan kedalaman pemaparan data. Selanjutnya, jenis-jenis etnografi. Menurut Creswell, ada 3 jenis etnografi. Yang pertama ada etnografi realis, di mana pendekatan ini berupaya menggambarkan situasi budaya para partisipan secara objektif, berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari para partisipan di lapangan penelitian. Yang kedua ada studi kasus, dan yang ketiga ada etnografi kritis. Menurut Creswell, ciri khas dari etnografi kritis ini adalah etnografer kritis mempelajari isu-isu sosial, misalnya kekuasaan, pemberdayaan, ketidakadilan, dominasi, penindasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai prosedur penelitian etnografi. Menurut Spradley, ada 12 langkah atau tahapan mengenai metode penelitian etnografi. Yang pertama yaitu menetapkan seorang informan, di mana ada beberapa syarat minimal untuk memilih informan, yaitu enkulturasi penuh, artinya mengetahui budaya miliknya dengan baik. Selanjutnya, keterlibatan langsung, memiliki waktu yang cukup, dan non-analitis. Tahap yang kedua, melakukan wawancara kepada informan. Wawancara etnografis ini merupakan jenis peristiwa percakapan yang khusus. Tahap yang ketiga, membuat catatan etnografis. Nah, catatan etnografis ini bisa meliputi catatan lapangan, alat perekam gambar, artefak, ataupun benda lain yang mendokumentasikan suasana budaya yang dipelajari. Tahap yang keempat yaitu mengajukan pertanyaan deskriptif. Yang kelima, melakukan analisis wawancara etnografis, di mana analisis ini merupakan penyelidikan berbagai bagian sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh seorang informan. Yang keenam, membuat analisis domain. Yang ketujuh,
mengajukan pertanyaan struktural, yang merupakan tahap lanjut setelah mengidentifikasi domain. Yang kedelapan, membuat analisis taksonomi. Ada beberapa langkah penting untuk membuat taksonomi, yaitu pilih sebuah domain analisis taksonomi, kemudian identifikasi kerangka substitusi yang tepat untuk analisis, cari domain yang lebih besar, buatlah taksonomi sementara. Tahap yang ke-9 yaitu mengajukan pertanyaan kontras. Tahap ke-10 membuat analisis komponen. Analisis komponen ini meliputi pembuktian informasi pada informan serta mengisi informasi yang kurang. Tahap yang ke-11 menemukan tema-tema budaya, dan tahap terakhir ini menulis sebuah etnografi. Baik, selanjutnya kita memasuki prosedur penelitian naratif, di mana kita bisa lihat bahwa naratif ini yaitu suatu yang mendeskripsikan konteks tertentu, pengalaman, pemikiran, ataupun gerakan yang sangat istimewa pada seseorang, yang baik untuk ditulis dan dijelaskan, yaitu untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Dan penelitian ini akan menghasilkan deskripsi tentang fenomena yang akan dilakukan suatu individu ataupun suatu kelompok, itu pada masyarakat, dan tidak akan menghasilkan suatu teori tertentu di mana hasil proses ini akan memakai dan menginterpretasikan makna sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif. Sehingga demikian pula ini, yaitu bahwa penelitian naratif bukanlah penelitian sejarah karena tidak akan menjelaskan fakta secara kronologis, baik itu waktu ataupun kejadian, tetapi akan menjelaskan fenomena tertentu pada penggalan waktu tertentu, itu dengan hasil penerapan berupa deskripsi naratif. Dan penelitian naratif ini yaitu dibedakan menjadi dua kajian, yaitu yang pertama yaitu membedakan tipe naratif melalui strategi analisis yang digunakan oleh pengarang, di mana seperti menurut Fairbairn yaitu strategi tersebut menggunakan paradigma berpikir, yaitu untuk menghasilkan deskripsi tema yang akan menggenggam sekaligus melintasi cerita ataupun sistem klasifikasi cerita. Dan artis ini akan menekan peneliti untuk mengumpulkan deskripsi dan kemudian akan mengkonfigurasikan ke dalam alur cerita. Dan yang kedua yaitu menekan pada raga bentuk yang ditemukan dalam praktek-praktek penelitian naratif, yaitu seperti kajian biografi, autobiografi, sejarah hidup, atau cerita pengalaman, yang mana kajian ini akan memberi titik fokus ke kontekstual yang spesifik. Dan selanjutnya yaitu berupa proses penelitian naratif, yaitu ada beberapa langkah-langkah, diantaranya yaitu menentukan problem, yang kedua memilih satu atau lebih individu yang memiliki cerita, yang ketiga mengumpulkan cerita tentang konteks tertentu, yang keempat menganalisis cerita partisipan, yang kelima berkolaborasi dengan partisipan melalui pelibatan aktif mereka dalam penelitian. Contoh penelitian kualitatif yaitu yang pertama itu pendahuluan, yang dimana dalamnya ada latar belakang, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Nah, di sini objek permasalahannya itu sudah ada, yang dimana ditujukan untuk memenuhi tujuan-tujuan penelitian, untuk membatasi konteks yang bersifatnya terlalu meluas, maka dilakukannya batasan masalah sehingga objek kajian dalam penelitian tersebut tidak terlalu melebar. Maka berdasarkan hal tersebut akan muncul atau akan dirumuskan rumusan masalahnya. Nah, misalkan di sini kita mengambil contoh judul skripsi mengenai eksplorasi nilai pendidikan biologi berwawasan lingkungan dalam tradisi budaya Tito Alba, Desa Tlogoweru, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Berarti rumusan masalahnya itu bagaimana proses pelaksanaan tradisi budaya Tito Alba di Desa Tlogoweru, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Yang kedua, bagaimana eksplorasi nilai pendidikan biologi berwawasan lingkungan dalam budidaya Tito Alba di Desa Tlogoweru, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Seperti itu. Nah, untuk prosedurnya sendiri kan di sini menggunakan penelitian kualitatif,
yang berarti prosedurnya mengacu pada asumsi filosofis dan pandangan dunia tentang penelitian kualitatif, yang dimana seperti rancangan penelitian kualitatif, lalu peran penelitian itu sendiri, prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data, strategi memvalidasi hasil penelitian, susunannya itu yang bersifat naratif, lalu ada masalah yang diajukan yaitu. Nah, dalam skripsi yang telah saya sebutkan tadi itu pada skripsinya dia menggunakan metode penelitian pendekatan etnografik atau ethnographic study, yang dimana di dalamnya itu memuat tentang pendeskripsian dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem, yang dimana di sana dikaji keterkaitan hubungan budaya, sosial kelompok, kultur, daerah, dan lain-lainnya di situ. Jadi sebut pendeskripsian. Nah, untuk hasil akhirnya itu penelitian etnografiknya itu bersifat komprehensif, yang dimana suatu deskripsi naratif yang bersifat menyeluruh disertai interpretasi yang menginterpretasikan seluruh aspek-aspek kehidupan dan menggambarkan kompleksitas kehidupan tersebut. Nah, jadi dalam prosedurnya itu dapat muat itu hasil sementara, outcome yang diharapkan, dan nanti merujuk lagi ke daftar pustaka, lalu lampiran yang dimana mengaitkan keterkaitan hubungan-hubungan data-data yang kita ambil dan akan kita analisis, seperti halnya mulai dari wawancara, observasi, dan hal-hal yang bersifatnya data-data kualitatif yang telah kita lakukan biasanya kayak gitu. Sekian pemaparan materi tentang penelitian kualitatif dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.